Al-Quran itu diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga jadi pola untuk kita, jadi contoh untuk kita, jadi sampel untuk kita. Karena interaksi dengan Quran itu kan bukan hanya untuk dibaca. Apakah kita cukup Quran dibaca saja tos? Cukup tidak dengan hanya dibaca? Tidak. Selain dibaca ada istima'an, didengarkan. Namanya juga istima. Istima itu beda dengan sima. Apa bedanya? Kalau istima, mendengarkannya sengaja, diniatan, direncanakan. Kalau sima kadang-kadang tidak sengaja. Ngalangkung aya nu ngaos Quran kan speaker kadang, nah itu sima. Kalau istima itu sengaja. Kadang-kadang Rasulullah SAW menyuruh sahabat tertentu, terutama yang suaranya baik, bagus, untuk membacakan Al-Quran, dan beliau mendengarkannya. Muasim kuring tang tos di piwara. Duka bisa dihilman. Di piwarang ku Rasulullah. Cukup hanya mendengarkan dengan membaca? Tidak. Hifzon, dihafal. Di manhaj kaderisasi dan pembinaan pemuda, setiap kader itu dituntut minimal 5 juz hafal itu. Di manhaj. Kenapa saya tahu? Saya termasuk tim yang membuat manhaj ini, bahkan koordinator gitu. Sudah ada yang hafal 5 juz? Itu minimal, bukan hanya. Wios 10 juz mah. Ini minimal 5 juz. 30 juz tidak apa-apa, minimal 5 juz. Sudah dihafal cukup? Dibaca, didengarkan, dihafal cukup? Tidak. Tadabburon wa tafhiman, dipahami. Coba ada tidak satu surat yang betul-betul kita sudah paham maksudnya? Sasurat, jangan Al-Baqarah lah. Surat Juz Amma, ada tidak satu surat dari Juz Amma benar-benar kita paham maksudnya? Ada tidak? Al-Fatihah saja, kita sudah paham belum maksud surat Al-Fatihah? Per ayat. Ayo tos ngartos surat Al-Fatihah. Ayat pertama saja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah paham belum kita maksudnya? Badai nyebat paham sian diuji. Badai nyebat henteu gengsi atau gengsi. Kadang-kadang gitu, bingung bidang dakwah, bidang pendidikan, naon ya program. Bingung. Sementara Al-Quran mestinya Rasul itu kan paham 30 juz ya. Rasulullah itu apakah termasuk uswatun hasanah di sini? Tentu termasuk, kan pikuli syai dalam segala hal. Bukan hanya hafal 30 juz, tapi juga tadabburon wa tafhiman, paham. Duka dugi kairaha sabara masa jihad. Pemuda Persis paham 30 juz. Atau balikeun we juz 30 atau 30 juz seueur teuing. Juz 30 kita sudah paham belum? 1 juz. Bungsu juz lagi. Kalau saya akui belum. Di Pemuda Persis hampir 25 tahun belum paham maksud 1 juz pun. 1 surat mah mudah-mudahan gitu. Inna atoina kal kausar 3 ayat mah insyaallah lah. Ada 3 ayat. Kalau Al-Baqarah, Al-Imran wah, perlu proses yang panjang. Sudah paham cukup belum? Membaca, mendengarkan, menghafal, memahami, cukup tidak?
Tidak, amalan wa tatbiqan, diamalkan dan dipraktekkan. Rasulullah pun demikian, para sahabat pun demikian. Makanya wajar ketika istri Rasul ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW itu. Kenapa istrinya yang ditanya? Tentang seseorang yang paling tahu siapa? Ya istrinya. Terang modal istrinya. Makanya para sahabat bertanya tentang ibadah Nabi, istrinya yang ditanya. Bertanya tentang akhlak Nabi pun istrinya. Tentang sholat malam Rasul siapa yang ditanya? Istrinya, Aisyah. Karena orang yang kenal kita hanya di forum, hanya di medsos, itu lebih banyak yang tidak diketahuinya daripada yang diketahuinya. Beda sareng istri. Istri mah betul-betul tahu kepada kita, kenal kepada kita. Karena 25 jam sehari semalam bersama kita. Misalnya cuma 24, ya 25. Kalau ada ya. Bagaimana jawaban istri Rasul tentang akhlak Rasulullah? Lihat saja Al-Quran. Praktek Al-Quran akhlak Rasul itu. Berarti Al-Quran sampai taraf amalan wa tatbiqan, diamalkan dan dipraktikkan. Para sahabat bagaimana? Sama. Dalam tafsir At-Tabari dinukil juga oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu menukil dari At-Tabari. Karena tafsir At-Tabari ini kan induk tafsir. Tafsir induknya. Upami pasar di urang mah caringin lah gitu. Pasar induk. Nah ini tafsir induk, tafsir At-Tabari, dinukil oleh Ibnu Katsir. Kata para sahabat, salah seorang dari kami bila belajar 10 ayat dari Al-Quran, tidak ditambah dulu ke ayat 11 dan seterusnya, sepanjang belum diamalkan. Artinya interaksi dengan Quran tidak cukup membaca, mendengar, menghafal, memahami, tapi harus sampai mengamalkan dan mempraktekkan. Cukup sampai mengamalkan? Kan balighu anni walau ayat. Walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Pakai walaupun, bukan satu ayat. Bukan walaupun satu ayat. Kalau tidak pakai walaupun, seayat tos beres. Walaupun satu ayat, saking sedikitnya. Kumargi sakitu-kituna ayana. Walaupun satu ayat. Bagaimana kalau satu juz? Satu Quran? Walaupun satu ayat sampaikan. Berarti tidak cukup sampai amalan wa tatbiqan, mengamalkan dan praktekkan, tapi sampai da'watan wa ta'liman, mendakwahkan dan mengajarkan. Barulah sempurna interaksi kita dengan Al-Quran.